Rapat pleno penentuan nasib Dharma Kun masih digelar di kantor KPU DKI Jakarta. Lebih lengkap informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, soal dugaan pencatutan KTP, apa sudah ada rekomendasi dari Bawaslu soal calon independen di DKI Jakarta ini? Ya, sampai dengan saat ini mungkin memang sudah ada rekomendasinya, tapi belum disampaikan kepada publik karena rapat pleno di KPUD DKI Jakarta ini berlangsung secara tertutup. Tadi dimulai sekitar jam 5 sore, Friska, dan ini juga masih berlangsung pembahasannya bagaimana kemudian KPU ini mendengarkan rekomendasi dari Bawaslu sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan apakah ada pelanggaran dalam proses pemilu, dalam hal ini adalah Pilkada DKI Jakarta dengan pembahasan soal dugaan pencatutan NIK atau KTP beberapa pihak yang menyangkut nama Bacagub dan Bacawagub independen, yakni Dharma Kun yang saat ini juga masih berada di ruangan begitu ya. Tapi kalau satu yang kita tunggu tentu saja selain rekomendasinya adalah sikap dari KPU sendiri. Kalau kita belajar bagaimana Pilpres kemarin berjalan, Friska, tentu saja yang menjadi sorotan adalah bagaimana publik ini bisa mengakses informasi, bagaimana kemudian situs-situs yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu ini juga menjadi penting untuk bekerja secara baik, juga transparan, karena itu adalah tolak ukur dari proses jalannya pemilu. Memang sebelumnya kalau mendengarkan bagaimana pernyataan KPU bahwa pihak yang berwenang untuk menangani pelanggaran adalah Bawaslu, dan kalau ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran ini nanti yang akan disanksi adalah pihak dari pasangan calon ya, dan KPU ini seolah-olah hanya operator saja dalam proses penyelenggaraan pemilu. Padahal kalau kita lihat namanya penyelenggara pemilu ini tentu saja bukan hanya sebagai operator saja, tapi juga punya kewenangan, punya peran yang cukup besar dalam jalannya proses pemilu. Bagaimana KPU ini juga mengambil peran sebagai garda pertama untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Misalnya saja kalau lihat dari pernyataan KPU sebelumnya yang menyebut nanti akan ditinjau, kemudian sudah beberapa NIK yang ini tidak diduga dicatut, kemudian sudah melakukan pelaporan ke Bawaslu, ini statusnya adalah TSM, kemudian situs yang bisa diakses oleh publik sebelumnya untuk mengecek itu adalah data yang belum terverifikasi, ada penundaan input data dan lain-lain. Nah, ini yang seharusnya menjadi fokus dari KPU, bagaimana hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, supaya publik yang kemudian juga ingin mengikuti pesta demokrasi khususnya di DKI Jakarta sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suara ini juga tidak memiliki ketakutan, karena ini belajar dari Pilpres kemarin. Kita masih menunggu, Friska, bagaimana nanti hasil dari rekomendasi Bawaslu, kemudian juga keputusan dan tentu saja nasib dari pasangan Dharma dan juga Kun Wardana yang saat ini masih ikut dalam rapat pleno seperti apa nanti. Tapi jangan sampai kesalahan-kesalahan minor seperti tertundanya menginput data atau proses verifikasi informasi juga yang tidak langsung disampaikan ke publik secara transparan ini menjadi celah dari kecurangan dalam proses politik di Pilkada DKI Jakarta. Kita nantikan, Friska, bagaimana nanti hasilnya sesaat lagi, karena kalau tadi kita lihat mulai pada jam 5 sore ini sudah berlangsung kurang lebih 1 jam, semoga tidak membutuhkan waktu yang lama, karena kalau melihat bagaimana pernyataan dari Bawaslu sudah melakukan juga rekomendasi, kemudian beberapa pihak juga sudah datang ke Bawaslu untuk mengadukan dugaan pencatutan NIK tadi. Friska. Rapat pleno terkait penentuan nasib Dharma Kun untuk maju di Pilkada Jakarta masih digelar hingga saat ini di kantor KPU DKI Jakarta. Terima kasih Niputu Trisnanda, laporan Anda.